Halo Uniped gengs, gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu baik-baik aja di tengah banyaknya permasalahan dunia ini ya. Ngomong-ngomong bahas soal permasalahan dunia, akhir-akhir ini lagi marak banget nih kasus mengenai kekerasan seksual di Indonesia yang sayangnya kekerasan ini tuh nggak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga banyak terjadi di kalangan anak-anak di bawah umur. Ngeri banget gak sih? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kekerasan seksual ini, kita harus tahu dulu nih apa bedanya kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Yuk kita simak. Nah, menurut nasional.tempo.co, kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini memang terdengar mirip banget ya, tetapi mereka memiliki perbedaan di mana kekerasan seksual memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding dengan pelecehan seksual yang lebih sempit jangkauannya, karena pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual itu sendiri. Lalu apa sih definisinya? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala tindakan yang mengarah kepada seksualitas ataupun organ seksual korbannya yang dilakukan dengan paksaan atau mengandung unsur ancaman dengan tujuan melakukan perdagangan perempuan ataupun prostitusi. Sedangkan pelecehan seksual menurut Komnas Perempuan merupakan segala tindakan yang bernuansa seksualitas baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan sehingga membuat korbannya menjadi tidak nyaman, merasa terganggu, ataupun merasa direndahkan martabatnya sehingga menyebabkan gangguan baik fisik maupun mental. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa kekerasan seksual tuh nggak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga banyak terjadi pada anak-anak di bawah umur, dimana menurut Kemen PPPA, kekerasan seksual pada anak di bawah umur pada tahun 2022 kemarin mencapai 9.588 kasus yang mengalami peningkatan sebanyak 4.162 kasus dari tahun sebelumnya. Banyak banget ya peningkatannya. Nah, data ini ditampilkan bukan untuk membuat kita paranoid ya Uniped gengs, tetapi data ini ditampilkan agar kita semakin aware nih, semakin peduli dengan diri kita dan juga dengan menyadari bahwa ternyata kekerasan seksual nih banyak terjadi di lingkungan terdekat kita. Nah, sebagai bentuk perlindungan diri kita harus banget nih melakukan self protection. Apa sih self protection itu? Gampangnya self protection adalah perlindungan yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman, kekerasan atau bahaya. Nah, gimana cara kita melakukan self protection dalam rangka perlindungan diri? Simak tips aman berikut ini. Tips yang pertama adalah A. Aware is the key, atau berhati-hati adalah kuncinya. Di era yang serba digital ini kita dituntut untuk selalu berhati-hati karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana pelaku kekerasan seksual itu akan menyerang. Sehingga kita harus selalu berhati-hati ya. Yang kedua adalah M, mengetahui teknik-teknik simple untuk bela diri. Kita bisa nih melakukan teknik-teknik simple ketika kita sedang dalam kondisi terjadi kekerasan seksual. Jadi korban ya, bukan jadi pelaku. Misalnya mengetahui bagaimana cara melumpuhkan pelaku di titik vitalnya. Ataupun kalau misalnya kamu memang lemah dalam fisik sehingga tidak bisa melakukan bela diri yang benar-benar gini ya, kamu bisa membawa alat-alat yang dapat membantumu dalam melindungi diri dari pelaku. Contohnya dengan melakukan pepper spray atau balon silet, tongkat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah A lagi, yaitu always get in touch. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah kita harus selalu berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita agar orang-orang terdekat kita ini tidak khawatir dan tahu kabar kita. Jadi kalau misalnya kita menghilang, mereka pasti tahu nih kita kemana gitu. Jadi kita harus selalu mengabari orang-orang terdekat kita. Dan yang terakhir adalah N, yaitu never leave without zero phone battery. Yang bahasa Indonesianya adalah usahakan jangan pergi jika baterai ponselmu 0. Kenapa? Bukan bermaksud bergantung kepada teknologi ya Uniped gengs,
Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ponsel merupakan salah satu alat yang multifungsi bagi kita, khususnya kalau kita mau menghubungi orang-orang terdekat, menghubungi pihak berwajib, atau bahkan sebagai media dokumentasi, misalnya sebagai bukti kekerasan, bukti pelecehan, dan sebagainya. Nah, itu tadi tips aman yang bisa kamu gunakan kapanpun dan dimanapun untuk melindungi dirimu atau sebagai self protection. Nah, jangan lupa jaga diri selalu ya Unifed Gengs. Sekian aja video dariku. Terima kasih. Kapan-kapan lagi.